Sobat Jatiluwih, kita punya di dalam pengolahan lahan kita punya sumber mata air tersendiri yang mana tempe-tempe yang ada di Jatiluwih itu ada mata sumber air tersendiri. Seperti yang mungkin Bapak Ibu lihat di sini, kita tidak hanya menggunakan air itu sendiri, tapi kita wajib memelihara. Nah, apa yang ada di dalam awik-awik subak trihita karenanya. Kita selaras dengan alam, selaras dengan sesama, dan tentunya kita selaras dengan Tuhan. Tentunya semua kita harus ikuti proses-proses yang ada di trihita karana yang ada di dalam subak itu sendiri. Nah, sumber mata air yang ada di Subak Jatiluwih itu kita percayai bersumber dari Danau Tambelingan. Nah, makanya kita di dalam pengrestitian yang pertama upacara itu di Mapagtoyo kita wajib mengaturkan persembahyangan di Danau Tambelingan. Mulang Pekelem maupun Mapagtoyo itu dilakukan di Danau Tambelingan. Nah, itu pemuliaan kita terhadap alam, terutama air khususnya, sehingga pertanian yang ada di Subak Jatiluwih bisa berkecukupan dengan air. Dan kita wajib juga menjaga alam untuk tidak terganggu dengan sumber mata airnya. Itu semua kewajiban anggota subak itu sendiri untuk tidak menebang pohon secara bebas. Nah, sumber-sumber air di sini yang menjadi faktor utama di dalam pertanian organik, sehingga dari segi air kita sudah tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Jadi pertanian organik yang ada di Subak Jatiluwih didukung juga oleh alam, terutama air yang memang belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Jadi kita lebih mudah untuk menuju pertanian organik, khususnya Subak Jatiluwih. Kita di sini untuk jaringan tersier masih menggunakan tradisional. Namun beberapa jaringan tersiernya memang butuh perbaikan, karena di satu sisi itu gurusan air juga memang sudah dalam, sehingga itu perlu pengendalian di dalam penggurusan air itu sendiri. Nah, di sisi lain kita juga dari UNESCO diharapkan sistem irigasi yang ada masih berjalan dengan istilah alami, tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak keindahan alam. Memang kita dilema di sini, satu sisi kita butuh pendapatan tambahan, namun di sisi lain kita harus melestarikan subak yang ada. Jadi untuk pelestarian subak itu sudah ada perda yang mengatur tentang sawah abadi, yang mana anggota subak tidak boleh mengalihfungsikan lahan sawahnya untuk alih fungsi ke perumahan maupun ke yang lainnya, sehingga di sini benar-benar dilindungi untuk sawahnya untuk tidak alih fungsi. Pesan untuk anak-anak muda, apapun pekerjaan itu memang harus ditekuni, sehingga hasil yang kita dapatkan bisa maksimal. Jangan memandang sawah itu kotor, tidak. Cuman kita juga butuh perhatian pemerintah untuk menjamin produksi kita, sehingga kita tidak merasa dikucilkan sebagai petani. Jadi kita ada kepastian harga, terutama harga, karena itu yang sering terjadi ketika kita panen serentak harga turun. Nah, jaminan ini yang kita butuhkan, sehingga petani-petani muda bisa
meneruskan pekerjaannya sebagai petani, tidak mengambil pekerjaan lain karena sudah ada jaminan dan kepastian harga yang mereka akan dapatkan setelah panen itu sendiri. Yeah.